Ini judulnya adalah Colors of Freedom dengan artis kita Ricardo Francisco. Boleh ya, sini. Saya bagus kan ya? Ini adalah artis kita. Nah, sebelumnya kita mengundang Pak Direktur dulu, Pak. Iya, Pak Direktur. Masih Pak Direktur kami, Kurnia Wijayanto, silakan. Makasih teman-teman. Naik aja. Ya, makasih teman-teman udah datang ke openingnya Exhibition 100% Manusia Film Festival yang 2023 offline. Kalau dulu kita udah offline sih ya. Ini yang berikutnya barengan sama poster-poster ini mungkin nanti penjelasan lebih detailnya nanti biar Putri dan Rain sebagai kurator dan artisnya sendiri Ricardo bisa ngejelasin tentang apa sih ininya. Tapi basically kita ambil tema ini juga ngikutin dari tema kita di untuk Shake and Roll for this year. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya. Boleh. Karena pasti yang lain juga penasaran. Saya juga pengen tahu sebenarnya ini apa. Ceritanya apa ya? Jadi bapaknya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dia percaya aja. Kalau gue bikin yang panjang juga nggak apa-apa. Oke, aku mau serahkan kembali ke Putri atau Keren? Putri deh kali ini. Gue. Nah, tapi ini dari aku dan Putri mungkin kita pengen ini tadi juga kenapa kita mengkurasi karya ini karena sesuai dengan tema festival yang merepresentasikan bagaimana kita sebagai manusia itu sangat adaptif terhadap tantangan-tantangan yang ada. Kan tadi shake and roll kan. Shake and roll itu kan kita maksudnya itu kayak kita shake kalau ada sesuatu yang susah itu kita lebih coba shaking our worries away ceritanya dan kita keep on rolling gitu. Jadi ya itu sih kan ini ya, waktu itu kita ngobrol sama Ricardo. Ricardo. Kalau saya ngomong Ricardo Oke. Ya waktu ngobrol sama Colai itu kemarin kita dapat itu ya Putri ya. Apa namanya bahwa temanya sesuai dan juga karena pop culture ini juga kemarin ternyata pas banget tahun ini ada pop culture yang sama dengan ini, jadi ya why not gitu kita tampilkan di 100% Manusia Film Festival. Ya dan juga kenapa kita milihnya yang agak sedikit berbeda untuk pameran-pameran. Kalau dilihat dari edisi pertama sampai ke-7, semua pameran yang di 100% Manusia itu pasti selalu ada apa ya? Kalau dibilang muatan kok kayaknya berat banget. Tapi sebenarnya kan inti kita ngadain festival ini adalah kita nggak kepingin bikin kata-kata hak asasi manusia itu susah. Kita pengennya orang-orang ngobrol aja gitu. Jadi nggak usah dilabelin HAM lah, nggak usah dilabelin apa gitu segala macam nggak usah. Dan kita pengennya memang pendekatannya juga lebih populis. Tahun lalu kita bikin soal tato, terus soal sebelumnya juga kita bikin. Karena tahun sebelumnya masih online, nggak ada sedikit tapi di awal juga. Colai juga pernah ikutan juga di salah satu pameran kita di Festival yang dulu dan sudah lama sih bergabung dengan kita juga dan ternyata ada karya-karyanya dia juga yang sekarang pasti dengan saat ini kenapa enggak dan juga tema kita tahun ini ya, akhirnya adalah kita seperti ini. Nah mungkin sekarang bisa langsung ke artisnya. Semuanya langsung mau cerita silakan. Kamu ceritakan dulu. Apa yang gue ceritakan? Yang harus aku ceritakan apa yang ini? Apa yang mau ceritakan? Mungkin cerita sedikit apa prosesnya, inspirasimu, inspirasinya apa? Terus mungkin nanti kita bicarain sekaligus jalan dari sini. Betul. Boleh. Yes. Sebenarnya, Kamu semua mundur. aku langsung dari ini aja ya. Boleh. Jadi sebenarnya kan karya-karya ini juga lahirnya tuh dari apa namanya dari perspektif aku sebagai colai gitu kan. Jadi yang kayak tadi Mbak Putri bilang kita kan nggak mau terlalu ngomongin tentang yang terlalu berat atau gimana gitu kan. Tapi ini lebih ke dari sudut pandang aku aja sebagai as a human gitu dalam perjalanan aku. Nah ini kayak
dalam seri ini ada beberapa foto. Kalau misalkan kita lihat dari yang pertama ini, itu lebih nyeritain tentang bagaimana awalnya ketika aku lahir di dunia lahir di dunia gitu kan, terus masih innocent, terus kan kenapa misalnya kayak ada tari-tari yang mengitari mata itu tuh kayak apa ya, sebuah simbol aja sih sebenarnya. Kalau misalkan mungkin ketika aku lahir di dunia, seiring berjalannya waktu sampai sekarang itu kayak apa ya, kayak aku diajarkan untuk bisa belajar untuk bisa melihat segala sesuatu itu bukan hanya dari mataku saja gitu, tapi juga dari hatiku gitu. Jadi kayak representnya dari tali-tali pink itu sih. Ini kalau misalkan yang bagian ini tentang ketika aku lahir itu dari di sini kalau kita melihat ada bentuk vagina. Ini melambangkan kedekatan aku sebenarnya terhadap nyokap gitu kan, kayak aku memang memiliki suatu hubungan yang sangat kuat dengan nyokapku, jadi kayak ini menjadi salah satu tribut aku sendiri untuk mama aku, dengan hubungan aku dengan mamaku gitu. Berikutnya mungkin kok pindah atau ada yang mau nanya? Nanti nanyanya kita di akhir. Nanti ya. Nanti kita dirimu bercerita aja dulu semuanya satu-satu. Oke. Ada iklan. Terus kalau ini dua ini itu tentang lihat tubuhku. Jadi ini kayak ya mungkin masa kanak-kanak ya, kayak ketika aku bermain, terus ini semakin kesini semakin tumbuh dewasa. Kayak waktu aku berpikir waktu zaman anak-anak tuh kayak kita tuh hidup tuh dengan penuh santai, playful gitu, masih belum banyak hal-hal yang harus kita pikirin, kita bisa ngejalanin semuanya dengan happy. Walaupun semakin dewasa pada akhirnya kayak kita harus dihadapkan pada kenyataan bahwa ya hidup itu tuh nggak selamanya tentang selalu happy dan cheerful dan kita harus selalu positif all the time gitu kan. Ada momen kita hadapin, dan ini aku represent dengan peliharaanku di sini, ceritanya sebagai monster di situ kan, yang dalam tanda kutip kayak kita bisa berdamai dengan hal itu gitu, berjalan beriringan bahwa ya ada kalanya kita juga harus apa ya, berjalan beriringan dengan masalah-masalah itu, dan ya itu mungkin dengan temanya check and roll, keep rolling gitu. Terus sih dua karya ini. Lalu untuk yang ini lebih ke spiritual, pengalaman spiritual. Jadi saat dulu aku dibesarkan dalam lingkup keluarga Katolik gitu kan. Kalau misalkan mungkin di sini kalau misalkan ada yang Katolik bisa melihat dengan baju ini tuh kayak represent dari altar boy, baju yang sering dipakai saat altar boy gitu, zaman dulu gitu kan. Itu adalah proses dimana aku juga bertanya tentang spiritual aku sendiri gitu, seiring berjalannya waktu. Dan ini aku gambarkan kayak not so lonely like you, kayak misalkan dalam perjalanan aku hidup dan terus mempelajari tentang spiritual aku sendiri itu kayak aku juga melihat di sekelilingku terkadang ada sesuatu yang misalkan orang memanfaatkan dalam tanda kutip kepercayaannya untuk bisa mungkin secara tidak langsung menghakimi orang lain yang dianggapnya berbeda. Jadi kayak aku ingin menyampaikan bahwa ya mungkin bagi sebagian orang kadang ada kalanya kita dicap oleh cap-cap tertentu, label-label tertentu dari masyarakat, dari society tentang diri kita, bahwa kita tidak begini, tidak sepenuhnya menjalankan akal agama dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kembali lagi bahwa proses spiritual itu akhirnya adalah hubungan personal kita dengan yang di atas, atau disebut Tuhan atau semesta atau apapun itu gitu. Jadi itu salah satu penjelasannya mengenai si Unsolvable Idol ini. Lalu di sebelah kiri ini balik lagi tentang bagaimana hubunganku dengan nyokap.
dengan mamaku gitu kan, kayak aku besar dalam lingkup banyak perempuan-perempuan hebat di sekitar aku gitu, mamaku, tante-tanteku, budeku, semuanya segala macam. Dan aku dari situ, dari proses aku tumbuh itu, aku belajar dan melihat bahwa wow, these amazing people gitu kan mengajarkan banyak hal padaku. Dan namun seiring berjalannya waktu aku juga melihat bahwa di dalam lingkup kita sendiri kadang perempuan itu juga seringkali terrepresi oleh ya apa namanya, dengan yang sesuatu yang ada di masyarakat kita yang sangat patriarkis dan lain sebagainya. Makanya aku gambarkan di sini dengan judul Witch Trial ini gitu kan, karena aku melihat dari kejadian atau yang pernah terjadi beberapa abad sebelumnya gitu, tentang perempuan-perempuan yang dihakimi gitu. Nah itu juga ternyata itu masih terus berada sampai sekarang, itu hal-hal itu masih terus ada sampai sekarang. Dan itu aku gambarkan dengan ini. Sebenarnya juga represent dari aku menggabungkan antara Virgin Mary juga yang juga menjadi salah satu sosok yang aku ikuti waktu dari kecil gitu kan. Jadi ini penggambarannya seperti itu kurang lebih, dengan dia diikat di sini, dibatasi ruang geraknya untuk bisa bergerak dan berekspresi kayak gitu. Tapi biar bagaimanapun tetap no matter what, para perempuan-perempuan ini tetap terus berjuang gitu, karena if witches don't fight, we burn. Kayak gitu. Terus kalau ini I'm broken they say gitu ya. Ini lebih ke bagaimana ya, itu tadi mungkin kaitannya dengan yang sebelumnya, Holy Like You, kayak dalam beberapa kasus atau beberapa cerita-cerita dari aku atau teman-temanku yang pernah dialami dan mereka cerita dengan aku, kayak ada suatu momen mungkin dalam perjalanan hidup mereka merasa mereka seringkali beli oh you are broken and you need to be fixed gitu. Ada sesuatu yang salah nih dengan diri lo dan lo harus dibenerin dalam tanda kutip sesuai dengan pakem atau standarnya yang society kita ciptakan gitu. Masyarakat yang heteronormatif, yang kayak patriarkis tadi. Jadi ini lebih ke refleksi tersendiri, kayak ini perwakilan dari antara aku dan juga teman-temanku, apapun itu identitas mereka gitu kan, yang seringkali juga di dalam tanda kutip kayak dianggap sebagai salah satu hal yang harus dibenarkan, harus disejajarkan dengan apa yang sudah ada di masyarakat. Lalu kalau yang ini put on a happy face ini lebih kepada tentang gimana kehidupan yang ada, terutama untuk teman-teman dari kelompok minoritas seksual yang selalu di tengah masyarakat kita mungkin terlihatnya kayak kita telah diterima atau misalkan kayak sudah mendapatkan ruang aman tersendiri di tengah masyarakat, walaupun sebenarnya sejatinya kayak di beberapa momen gitu aku lihat bahwa seringkali teman dari komunitas minoritas seksual ini hanya dijadikan sebagai sesuatu hal yang komedik atau lucu-lucuan aja gitu, bukan dipandang sebagai manusia adanya, tapi kayaknya ya udah lucu-lucuan aja gitu, for fun gitu, kayak kita sering lihat di TV, di televisi kayak gitu. Dan kita tuh selalu identiknya di masyarakat selalu dilihat you always smile, you always fun gitu, put on happy face, padahal sebenarnya dalam perjalanannya tuh kayak dengan menghadapi apa yang ada di depan matanya itu juga masih aja juga ada yang harus mereka berjuang dan banyak hal yang harus dihadapi. Jadi seperti itu sih, makanya kayak terlihat tersenyum tapi kayak sebenarnya kayak kita bikin capek juga gitu kan. Nah, tapi tetap terus harus senyum kayak gitu. Terus ini yang terakhir, Earth and Mankind ini sebenarnya kayak wujud dari kayak aku di waktu kosong tuh kayak berpikir bahwa gimana tentang kehidupan manusia di masa depan atau di kemudian hari nanti. Kayak kita tuh
dihadapkan pada kenyataan, mungkin terlihatnya kayak kehidupan semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi apa segala macam, tapi ada sesuatu yang dipertaruhkan di situ. Empati itu menjadi sebuah hal yang mungkin menjadi jarang. Di satu sisi kita harus membayar untuk mungkin kita kehilangan empati, kehilangan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitar kita. Jadi makanya ada dua tangannya saling bersentuhan gitu. Itu sih. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan langsung ke sana teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, nanti kita langsung ngobrol lagi di artis yang akan dipanggil oleh Mbak Ika Pantiani dan Mas Alam. Salim, bisa langsung ngobrol di sana langsung. Bila ada yang membutuhkan terjemahan dalam bahasa Inggris juga bisa diberitahu atau dalam bahasa asing lainnya. Tapi jangan susah-susah. So immediately translation. Let us know. We will do also the translation over there. You can also sit over there.